Penguatan alutsista dan kekuatan TNI kali ini hanya bergantung oleh masalah internal di dalam negeri. Banyak sekali kontrak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan negara lain. Masalahnya, bagaimana keuangan diatur agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses pembiayaan untuk semua alutsista yang kita butuhkan ke depan. Jadi sebagai orang yang peduli dan antusias dengan pertahanan nasional, kita tidak hanya buta dan hanya tahu rencana pengadaan, melainkan juga tahu bagaimana prosesnya. Melansir dari Defense Studies dan CNBC, pada 15 Agustus 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menerbitkan perubahan daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri atau biasa disingkat dengan DRPPLN khusus tahun 2022 untuk Kementerian Pertahanan. Dalam DRPPLN terbaru, nilai alokasi pinjaman luar negeri atau PLN menjadi 9,5 miliar US dollar untuk membiayai sekitar 46 unit kegiatan. Penerbitan DRPPLN tersebut dinilai krusial di tengah ambisi Kementerian Pertahanan untuk belanja besar hingga 2024 sebagai bagian dari modernisasi kekuatan pertahanan. Sebagaimana diketahui, ambisi Kemenhan untuk belanja besar dihadapkan pada sejumlah tantangan fisikal seperti pandemi COVID-19 dan prioritas belanja untuk sektor-sektor lain, termasuk rencana ambisius Indonesia yang saat ini untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Permasalahannya saat ini adalah apakah pengajuan DRPPLN sebesar 9,5 miliar akan disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk PSP? Nah, setidaknya ada 3 pokok masalah yang kemudian menjadi persoalan. Pertama adalah alokasi RMP pada APBN 2023. Mengacu pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2023, rupiah murni pendamping bagi Kementerian Pertahanan dialokasikan senilai 5,2 triliun atau sekitar 354 juta US dollar. Rupiah murni pendamping diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nilai rupiah murni pendamping atau RMP pada dasarnya tergantung pada kesepakatan Kementerian Keuangan dengan lenders, namun diperkirakan akan berkisar antara 7% hingga 15% dari nilai total suatu kegiatan. Apabila RMP tidak tersedia, tentu akan sulit untuk mengubah status suatu kontrak akuisisi senjata saat ini menjadi efektif, karena rupiah murni pendamping dialokasikan memang untuk pembayaran uang muka atau kontrak. Kedua, pemenuhan kewajiban kontraktual Indonesia. Kementerian Pertahanan pada tahun 2021 telah menandatangani sejumlah kontrak akuisisi senjata, walaupun saat itu belum didukung oleh alokasi anggaran di PSP. Pada perubahan DRPPLN 2022 dari sejumlah kontrak yang telah ditandatangani, hanya kontrak rencana pengadaan jet tempur Rafale yang masuk dalam perubahan. Kegiatan itu pun merupakan lanjutan dari PSP 2021 karena pada PSP tersebut hanya cukup untuk 6 unit Rafale senilai 1,1 miliar US dollar dari kesepakatan pengadaan 42 Rafale dengan Prancis. Kemudian program Rafale mendapatkan alokasi pinjaman luar negeri lagi sebesar 2,9 miliar dalam perubahan DRPPLN 2022 sehingga diperkirakan Indonesia akan menambah sekitar 10 hingga 12 unit Rafale lagi. Namun kontrak pembelian 6 buah frigate frame senilai 4,1 miliar euro belum dialokasikan dalam perubahan DRPPLN tersebut. Ya, dengan kata lain perubahan DRPPLN 2022 belum dapat memenuhi semua kewajiban kontraktual yang telah disepakati oleh Indonesia. Namun perlu dicermati pula bahwa penandatanganan kontrak tanpa didahului oleh ketersediaan anggaran merupakan tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku. Yang ketiga, kegiatan akuisisi senjata bekas. Dari 46 kegiatan yang tercantum untuk perubahan DRPPLN 2022, setidaknya terdapat 2 kegiatan yang berupa pengadaan senjata bekas. Dibutuhkan pinjaman luar negeri sebesar 734,5 juta dolar guna membeli pesawat tempur Mirage 2000 dari salah satu negara di Timur Tengah. Kemudian muncul lagi usulan untuk pinjaman luar negeri senilai 21 juta US dollar agar Kementerian Pertahanan dapat memboyong 3 unit korvet bekas Pohang bekas pakai Korea Selatan yang kini telah dipensiunkan. Beberapa tahun lalu, pemerintah saat ini pernah mencela kebijakan pemerintah terdahulu terkait dengan akuisisi senjata bekas F-16CD dari Amerika Serikat. Namun kini pemerintah yang berkuasa pun ternyata meneruskan kebijakan pemerintah terdahulu yang sebelumnya mereka cela.
Impor senjata bekas, apalagi menggunakan pinjaman luar negeri, tampaknya selalu menjadi isu kontroversial sejak masa Orde Baru. Pertanyaannya, situasi mendesak apakah yang memaksa Indonesia harus membenarkan berhutang sebesar 755,5 juta dolar untuk mendatangkan senjata bekas? Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana melihat alutsista bekas ini? Apa urgensinya sampai kita harus beli alutsista bekas untuk TNI, apalagi belinya pakai pinjaman luar negeri? Kira-kira menurut kalian sudah tepat belum keputusannya? Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.